Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengenai verb atau kata kerja. Apa yang dimaksud dengan kata kerja dalam bahasa Inggris? Yaitu sebuah kata yang menunjukkan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sesuatu. Bentuk kata kerja itu ada 3, atau istilahnya adalah verb 1, verb 2, dan verb 3. Jenis kata kerja ada 2. Ada istilahnya irregular verb, kata kerja tidak beraturan, dan kata kerja yang beraturan atau istilahnya regular verb. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya adalah bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda. Namun terkadang juga ada yang sama. Ini sudah ketetapan. Yang pertama, contoh pertama, do, did, done, melakukan. Perhatikan, bentuk pertamanya, kedua, dan ketiganya berbeda. Write, wrote, written, menulis. Ini beda. 1, 2, dan ketiganya beda. Sweep, swept, swept, menyapu. Ini kebetulan juga sama, kebetulan sama ya. Bentuk kedua dan ketiganya. Kemudian put, 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 meletakkan. Ini sama, bentuk 1, 2, dan ketiganya. Kemudian kita masuk pada regular verb, kata kerja yang beraturan. Bagaimana itu yang dimaksud? Yaitu bentuk kerja 2, bentuk kata kerja kedua dan ketiganya sama. Ya, perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua dan ketiga itu hanya ditambah huruf D atau ed. Nanti kita akan jelaskan aturan penambahan hurufnya. Penambahan huruf D atau ed-nya. Kita contoh regular verb. Ini maksudnya accept, accepted, accepted. Bentuk kedua dan ketiganya sama. Ya. Perubahan dari bentuk pertama hanya ditambah huruf D atau ed ini. Accept pertama, kemudian kedua dan ketiganya sama, hanya ditambah ed. Accepted, accepted, menerima. Contoh kedua, jump. Keduanya jumped, ketiga jumped, melompat. Hanya ditambah bentuk kedua dan ketiganya ed. Contoh ketiga, kill, killed, killed, membunuh. Ya, sama juga bentuk kedua dan ketiganya itu sama, ya hanya ditambah ed, huruf ed dari bentuk pertama. Untuk menghafal kosakata regular verb, kata kerja beraturan ini yang tadi ini, yang barusan dijelaskan, diberikan contoh. Ini hanya ada, ini saya berikan cuma 3 ya regular verb. Nanti kita akan berikan yang lain. Cukup dihafal bentuk pertamanya. Jadi misalnya accept, jump, kill, saja dihafal. Karena bentuk kedua dan ketiganya sama, ya, cuman ditambahkan huruf D atau huruf ed. Berbeda dengan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Yang mana itu contohnya tadi, do, did, done, sweep, swept, swept. Ya. Untuk mengetahuinya, maka harus dihafal bentuk pertama, kedua, dan ketiganya. Jadi mesti memang harus dihafal.
Tidak boleh hanya satu huruf, tidak boleh hanya bentuk pertamanya dihafal, misalnya sweep, ya, karena kedua dan ketiganya berbeda. Kemudian kita masuk pada aturan penambahan huruf di dan id pada kata kerja kedua dan ketiga pada regular verb. Penambahan huruf di. Jika sebuah kata kerja berakhiran huruf e, ya, contohnya ini agree berakhiran huruf e, agreed kata bentuk kedua dan ketiganya setuju. Like, liked menyukai. Escape, escaped melarikan diri, hanya ditambah huruf di. Wave, waved melambaikan tangan. Hate, hated membenci, jadi hanya ditambah huruf di. Penambahan huruf id, ya, penambahan huruf ed. Kapan itu? Ketika kata kerja itu memiliki satu suku kata. Yang mana itu satu suku kata? Nanti kita kasih contohnya. Yang berakhiran huruf vokal dan konsonan. Biasanya huruf konsonan terakhir di double sebelum ditambah i. Ini. Yang dimaksud dengan suku kata itu seperti ini. Stop, satu suku kata. Yang mana lebih dari satu suku kata itu? Contohnya beautiful. Ada berapa suku kata? 3. Beautiful. Ya, ada 3 suku kata. Kalau ini stop hanya 1. Stop kata bentuk pertama, stopped, stopped bentuk kedua dan ketiganya, artinya berhenti. Dam, dammed membendung. Ini aturannya tadi adalah huruf konsonan terakhir itu di double sebelum ditambah id. Yang mana dikatakan huruf vowel, ya, atau huruf hidup, huruf vokal itu sama. Huruf hidup, huruf vowel, huruf vokal sama. Itu maksudnya adalah huruf a, i, u, e, o. Selain daripada huruf itu maka dinamakan konsonan, bisa juga huruf mati, ya. Contoh yang ketiga, plan, planned kedua dan ketiganya, merencanakan. Plan, planned, planned. Kemudian contoh keempat, jog, jogged, jogged lari pelan-pelan. Kemudian kita masuk tetapi apabila kata kerja tersebut berakhiran huruf vokal yang a, i, u, e, o tadi, kemudian huruf vokal lagi, kemudian huruf konsonan, maka konsonan terakhir tidak didouble. Contohnya ini, rain, terakhirnya huruf vokal a, kemudian huruf i, kemudian huruf n. Rain, rain, rained, rained hujan. Kemudian contoh kedua, dream, berakhiran huruf vokal e, vokal a, konsonan m, maka terakhir tidak double. Dream, dream, dreamed, dreamed bermimpi. Fool, fooled, fooled mengelabui. Ya, sama. Jadi huruf vokal o, konsonan l. Kemudian aturan penambahan huruf id jika sebuah kata kerja berakhiran huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain daripada huruf a, i, u, e, o, itu b, c, d dan seterusnya, ditambah huruf y, maka huruf y diubah menjadi huruf i, lalu ditambah huruf ed. Try, berakhiran huruf konsonan r tambah y, try.
kemudian bentuk kedua dan ketiganya itu diubah huruf i-nya menjadi i, kemudian ditambah ed. Tried, tried, mencoba. Contoh kedua, marry, konsonan r bertambah y. Married, married, menikah. Dry, huruf r dan konsonan tambah huruf y, ditambah saja id. Dry, dried, mengeringkan. Carry, menjadi carried, membawa. Cry, menjadi cried, menangis. Tetapi apabila kata kerja tersebut berakhiran huruf vokal tambah y, huruf vokal a, i, u, e, o, kemudian ditambah huruf y, maka langsung ditambah id saja. Play, berakhiran huruf vokal a, kemudian tambah y, maka langsung saja ditambah ed. Play, played, bermain. Enjoy, enjoyed, menikmati. Catatan, huruf e dibaca pada bentuk kedua dan tiga ketika huruf akhir dari kata kerja pertama itu huruf t atau d. Contohnya, except, ya, bentuk pertamanya berakhiran huruf t, maka bentuk kedua dan ketiganya itu dibaca huruf e-nya. Accepted, menerima. Coba dengarkan. Accepted. Kemudian contoh yang kedua berakhiran huruf d. Avoided, menghindari. Itu dibaca i-nya, baca huruf e-nya. Contoh ketiga, coba bandingkan. Jump, dia bukan berakhiran huruf T atau D, dia berakhiran huruf P. Coba dengarkan bentuk keduanya dan ketiganya. Jumped. Ya, saya tidak mengatakan jump it. Ya, saya ulangi. Jump bentuk pertama, jumped bentuk kedua, jumped bentuk ketiga. Jumped. Itu melompat, bukan jump it. Bentuk contoh yang keempat. Kill, pertama bukan berakhiran huruf T atau D, keduanya killed, ya, bukan killed, ya, kemudian ketiganya killed, bukan killed. Jadi bagaimana benarnya adalah killed, bukan killet atau killit. Dia tidak dibaca karena bentuk pertama bukan berakhiran huruf T atau D, ya, mau dipahami. Kemudian daily vocabularisnya, hafalkan semua contoh kosakata yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi tadi itu ada beberapa kosakata, jadi teman-teman tolong dihafal.